Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi juga ya untuk yang berada di waktu Indonesia bagian timur. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gelombang elektromagnet ya. Gelombang tahu ya, yang getaran yang merambat. Kemudian elektromagnet, magnet itu adalah yang bisa menarik benda seperti besi atau yang lainnya. Gitu ya. Kemudian elektrolistrik, sehingga kita bisa katakan kalau gelombang elektromagnet itu adalah gelombang yang terbuat dari atau diciptakan dari getaran-getaran listrik dengan magnet. Nah, ini terus berulang ya, terus berulang sehingga membentuk gelombang. Gelombangnya gelombang transversal gitu ya. Kemudian apa saja gelombang elektromagnet? Sebelum itu kita masuk ke spektrumnya dulu ya. Spektrum gelombang elektromagnet itu ada 7 ya. Yang pertama bisa gelombang radio ya, kemudian radar, kemudian ultraviolet, kemudian infrared, sinar X, sinar gamma, sinar cahaya tampak ya. Ibu akan menceritakan sedikit tentang gelombang radio. Ini adalah urutan-urutan dari panjang gelombang terkecil sampai ke besar ya. Atau bisa juga kita katakan kebalikan. Dari frekuensi terbesar ke frekuensi terkecil ya. Jadi panjang gelombang dengan frekuensi itu berbalikan. Kalau panjang gelombang dari kecil ke besar, tapi kalau dari frekuensi dari besar ke kecil gitu ya. Gelombang radio, radio kita pernah mendengar FM dan AM. Nah, FM itu FM itu adalah frekuensi modulation. Jadi sinyalnya berupa perubahan frekuensi. Kemudian AM adalah perubahan amplitudo. Kenapa frekuensi AM dengan FM suaranya berbeda? Bukan berarti FM menyiarkan lagu-lagu barat ya, kemudian AM menyiarkan lagu-lagu dangdut. Nah, bukan seperti itu. FM dan AM itu perbedaannya adalah kalau FM itu jangkauannya sangat pendek ya, sehingga masih terdengar suara desa-desa gitu ya, seperti kresek-kresek istilahnya. Jadi suaranya tidak bersih, tidak jernih. Tetapi kalau AM jangkauannya jauh, dia juga menghasilkan suara yang tidak bagus. Nah, bagaimana dengan FM? FM jangkauannya pendek, meskipun dia bisa terdengar gangguan, tetapi FM lebih jernih dibandingkan AM. Nah, untuk jangkauannya supaya bisa seperti AM, FM itu menggunakan antena pemancar ya, antena pemancar, sehingga jangkauan bisa jauh ya. Sementara suaranya bersih ya, karena jangkauannya pendek ya. Kalau AM suaranya mengandung besar ya, jadi agak terganggu oleh lalu lintas di udara istilahnya ya. Televisi yang kedua ini, televisi sama ya, tapi televisi biasanya menggunakan antena pemancar sehingga jelas suara dan gambar ya, sehingga kita sering mendengar UHF, VHF ya, ultra ultra frekuensi gitu ya. Kemudian yang ketiga radar. Nah, radar ini merupakan gelombang mikro. Radar. Sering kalau kamu pergi ke bandara misalnya ya, biasanya kita akan dicek ya di bandara tersebut. Apakah di tubuh kita atau kita membawa benda-benda berupa logam seperti jam tangan, kemudian apa namanya cincin, gelang semacam itu ya. Nah itu bisa mengganggu radar, artinya nanti radar berbunyi ketika kita akan masuk bandara. Uang logam pun berpengaruh, ya. Sehingga kita diminta ketika masuk ke bandara semua isi kantong kita kosong, bersih, ya, tidak ada benda-benda yang berupa logam. Di mana lagi radar kita bisa temukan? Nah, radar bisa kita temukan di mall juga bisa ya, tapi kalau di mall itu lebih lebih condong ke infrared ya, infrared. Infrared, kalau kamu belanja ke swalayan, biasanya kita akan melihat harga.
Nah, harganya ternyata tidak tercantum. Kita bisa menggunakan infrared ya. Ada di situ mesin penunjuk harga ya. Ini menggunakan infrared. Yang berikutnya cahaya tampak. Cahaya tampak, nah kita bisa melihat nih merah, biru, semuanya ya warna-warna itu karena ada cahaya tampak. Di ruangan yang gelap ada lampu, itu juga cahaya tampak. Ya. Siang hari terang karena ada cahaya tampak dari matahari. Ya. Apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya ini adalah di ultraviolet. Nah, ultraviolet ini bisa merusak kulit kalau pada jam-jam tertentu. Ya. Biasanya ultraviolet selain bersifat negatif, ada positifnya juga. Kalau kita misalkan sakit, istilahnya flu ringan ya, kita bisa berjemur di panas terik matahari sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi ya, ultraviolet. Gitu kira-kira. Sebaiknya dulu waktu kita masih ingat ya, waktu kasus pandemi seperti apa namanya COVID, nah kita sering diminta nasihat dokter untuk berjemur di pagi hari. Agar apa? Terhindar dari COVID. Jadi ultraviolet itu berfungsi bagus untuk tubuh ya, untuk tulang. Tapi ada saatnya yang tidak baik ultraviolet. Ketika kapan? Ketika di siang hari ya. Misalkan kamu sering berkendara naik motor ya. Kalau siang hari itu bisa menyebabkan kanker kulit ya, ultraviolet. Jadi bahaya juga ya. Makanya kita hindari. Berenang di tengah hari juga tidak baik gitu. Kemudian ronsen. Nah, ronsen sinar X. Sinar X ini untuk melihat tulang ya. Kalau kita pernah di ronsen, kita akan mendapatkan hasil film hitam dan putih. Nah, hitam itu adalah daging yang terbakar karena di ronsen kan, difoto, disinari. Nah, sementara yang putih adalah tulang. Kalau kita berkali-kali di ronsen, otomatis berarti daging kita berkali-kali terbakar ya. Seperti istilahnya kalau kamu pernah melihat tukang sate membakar daging, nah seperti itulah daging yang terbakar menjadi hitam ya. Seperti halnya orang yang sebenarnya radiasi bukan hanya ronsen ya. Kalau kamu contoh yang lain saja ya, merokok ya. Merokok itu juga mengeluarkan radiasi. Orang yang merokok berarti sama dengan membakar dirinya sendiri ya. Sama rokok saja dia senang ya, berarti dia tidak sayang sama dirinya sendiri. Seperti itu kira-kira ya, ronsen, radiasi. Kemudian terakhir sinar gamma. Nah, sinar gamma ini sinar yang paling kuat. Dia bisa menembus baja ya, bisa memotong baja. Sinar gamma itu. Jadi radiasi ini sangat kuat ya. Kelemahannya apa sinar gamma? Sinar gamma tidak bisa mendeteksi kekuatan radiasi. Jadi ketika kita ingin mendeteksi seberapa kuat ionisasinya, daya pengion tuh daya untuk mengukur radioaktifnya. Itu tidak menggunakan sinar gamma, tapi sinar yang lebih rendah. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.